lagi-lagi saya bilang, saya dengan resiko apapun, saya siap untuk mempertahankan handphone ini. Karena di dalam handphone ini ada sumber-sumber penting, termasuk juga narasumber yang dimaksud. Rahasia narasumber pada waktu dilakukan penyitaan itu lebih dari 2 jam ya. Itu terjadi proses perdebatan yang luar biasa. Bahkan saya menyatakan dengan resiko apapun saya akan mempertahankan handphone saya. Dan para tim hukum yang mendampingi saya, termasuk juga Bung Vincent juga, yang pada waktu itu ada di menemani saya pada saat proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya, juga kemudian kita beberapa kali meminta skors agar kita bisa kemudian memperbincangkan kembali bagaimana kemudian agar handphone ini tidak diberikan kepada penyidik. Lagi-lagi saya bilang, saya dengan resiko apapun, saya siap untuk mempertahankan handphone ini. Karena di dalam handphone ini ada sumber-sumber penting, termasuk juga narasumber yang dimaksud. Dan saya pribadi sebelum handphone itu disita ditanyakan sebenarnya siapa narasumber itu. Saya tidak menjawab, sampai ada beberapa pertanyaan beberapa kali soal itu. Saya tidak pernah menjawab. Oleh karena itu kemudian penyidik sepertinya dari jawaban saya yang tidak mau memberikan informasi siapa narasumber saya, lalu melakukan penyitaan. Awalnya kami bersikukuh untuk tetap mempertahankan, sampai kemudian penyidik akhirnya mengeluarkan surat penetapan pengadilan tertanggal 24 atau 2 hari sebelumnya ya, 24 Januari 2024, yang kemudian menunjukkan bahwa ada permohonan penyitaan tersebut dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya bilang ke tim hukum saya bahwa saya tetap tidak mau, tapi ada potensi pasal baru yang akan muncul, yakni obstruction of justice misalnya, atau perintangan penyidikan yang akan muncul dengan ancaman hukuman 10 tahun ketika saya tidak memberikan HP saya, dan saya tidak punya upaya lagi untuk kemudian menahan itu. Tapi yang jelas saya sampai upaya yang maksimal saya akan terus lakukan, bukan hanya pada saat penyidikan kemarin, tapi juga ke depan saya akan tetap apapun yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan demi mempertahankan kerahasiaan narasumber saya. Dan perlu juga dicatat bahwa pada saat konferensi pers 11 November 2023 itu memang bukan produk jurnalistik, tapi melekat pada saya wartawan, karena pada saat itu saya masih wartawan, sehingga saya masih bisa menggunakan hak tolak ya, bukan hak jawab, hak tolak untuk tidak memberikan narasumber saya identitasnya kepada siapapun, kecuali nanti misalnya diminta oleh pengadilan. Demikian.